Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Irwan, CGP Angkatan 11, SD Negeri 2 Bendil Jati Kulon, dari Kabupaten Tulungagung. Bapak Wisnu Tri Prasetyo SPD sebagai fasilitator dan Ibu Nurdiana sebagai pengajar praktik. Model refleksi, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Peristiwa. Pada tanggal 23 Oktober 2024, kami sebagai CGP Angkatan 11 diberi kabar oleh Pak Wisnu di grup WhatsApp untuk bersiap mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak untuk mengajarkan dan memahami alur 3.2E mulai dari diri dan 3.2F eksplorasi konsep mandiri, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada alur mulai dari diri, CGP akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal kami tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin, dan bisa memetakan aset berbasis kekuatannya baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Pada alur eksplorasi konsep mandiri, CGP akan diarahkan untuk mempelajari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. CGP akan dipandu untuk membaca dan memahami materi di 10 halaman materi tersebut, serta menjawab pertanyaan pemantik. Sangat diharapkan kami CGP untuk membuat catatan dan membantu memahami masing-masing bagian. Kami siap untuk berefleksi untuk memulai petualangan baru pada modul 3.2. Pada tanggal 25 Oktober 2024, kami CGP Angkatan 11 melakukan ruang kolaborasi yang pertama pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada sesi pembelajaran kali ini, kami akan masuk pada ruang kolaborasi pertama. Kami akan diajak untuk bekerja sama dengan peserta lainnya dalam menyelesaikan tugas kelompok mengidentifikasi sumber daya. Saya masuk di kelompok 3 yang mana tergabung pada Kecamatan Sendang, sehingga kelompok kami bernama Sumedang, Sumber Gempol Sendang, di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Irwan, Pak Edi, Bu Wiwit, dan Bu Nurul. Masing-masing kelompok 3 terdiri atas guru dengan jenjang SD, namun berasal dari daerah yang sama. Daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa, juga ada yang berbeda antara daratan dan pegunungan pada masing-masing peserta CGP. Setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana manfaatnya. Kelompok 3 membuat daftar cara pengelolaan sumber daya. Ruang kolaborasi modul 3.2 Forum Diskusi 2 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasi aset atau modal. Setiap kelompok akan memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Hal yang paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut lagi, dan hal yang mungkin sangat tidak berhubungan
dengan aset sumber yang sedang kita diskusikan. Forum diskusi dilakukan menggunakan platform yang memungkinkan seluruh peserta bertatap muka. Elaborasi pemahaman Modul 3.2. Kami diminta untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang masih ingin digali lebih lanjut melalui aktivitas ini. CGP Angkatan 11 dapat mengelaborasi pemahamannya tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan moda konferensi daring dengan instruktur Pak Suhada. Perasaan, saya merasa sangat terdorong dan yakin untuk mengimplementasikan konsep ini di lingkungan sekolah. Pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis modal dan cara mengelolanya membuat saya lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam manajemen sumber daya. Selain itu, saya juga merasa termotivasi untuk terus meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi dengan tim agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi sekolah. Pembelajaran. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang kepemimpinan dalam manajemen sumber daya, saya mendapat beberapa pelajaran berharga. Pertama, penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki visi yang jelas dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan strategis guna mencapai tujuan sekolah. Kedua, pemimpin harus mampu memaksimalkan berbagai jenis modal seperti modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, agama, budaya, dan politik untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan sekolah. Ketiga, keterampilan komunikasi dan kolaborasi sangat penting agar semua pemangku kepentingan terlibat dan berkontribusi secara aktif. Terakhir, pemimpin perlu bersikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan sekaligus tetap fokus pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Penerapan. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Dengan demikian, secara mendetail berbagai jenis modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, agama, budaya, dan politik. Saya dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan optimalisasi atau pengembangan lebih lanjut. Langkah ini juga akan membantu saya merancang strategi pengelolaan yang lebih terarah serta memastikan setiap sumber daya dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.